Membedakan telur yang masih bagus itu seringkali sulit, terutama kalau tanggal kedaluarsa yang ada di karton telah memudar. Kalau ingin merebus telur yang sudah cukup lama di kulkasmu, pastikan telur itu nggak terapung ya. Telur yang masih baru atau relatif baru cenderung akan tenggelam. Kalau kamu ingin telur orak-arik, ini akan jauh lebih mudah, cukup sekali mengendus untuk mengetahui apakah telur itu sudah rusak. Jangan buang tomat retak dengan jijik. Pertama, periksa sekali lagi. Retak yang lebar memang agak berbahaya karena menarik lalat, dan ya, jamur dan bakteri bisa berkembang di dalamnya juga, tapi retak yang relatif sempit nggak bahaya kok. Kalau mau aman, cukup potong di sekeliling bagian yang retak dan pakai bagian yang bagus untuk apapun yang kamu inginkan, kecuali untuk diawetkan atau acar tomatmu akan meledak. Gak ada yang buruk dari apel, pisang, dan kentang yang sudah berwarna agak kecoklatan. Ini adalah proses yang sangat alami. Jika bahan-bahan ini terpapar udara, bagian dalamnya agak teroksidasi yang menghasilkan warna coklat. Ada trik untuk mencegahnya, percikan air lemon di seluruh permukaan apel misalnya. Menyimpan di kulkas juga bisa membantu. Bayangin nih, kamu lagi jalan pulang dari swalayan, kantong belanjamu sobek dan belanjaanmu berjatuhan di trotoar. Beberapa saat kemudian kamu melihat sayuranmu memar. Percayalah, ini bukan masalah besar. Struktur sel sayuran memang rusak, tapi itu nggak jadi bikin sayuranmu nggak bisa dimakan. Lebih baik buang bagian sayuranmu yang memar karena mungkin sudah terpapar mikroba. Semangka itu kelihatan kayak baru ditato ya. Hiasan itu keren, tapi kan nggak ada semangka yang pergi ke seniman tato dan satu-satunya yang bisa digambar oleh pedagang cuma label harganya. Mosaik ini artinya semangka itu agak sakit. Secara resmi ini disebut virus mosaik semangka dan bisa ditemukan pada labu dan juga beberapa buah lain. Bagusnya, buah atau sayuran itu masih aman dimakan, kecuali kamu termasuk keluarga cucurbita, artinya virus ini cuma berbahaya kalau kamu adalah labu atau yang sejenisnya. Oke, mungkin yang ini kesannya agak ngeri, tapi susu pasteurisasi yang asam nggak mungkin bikin kamu sakit. Mungkin kamu nggak akan suka baunya, dan kalau nggak lulus tes penciuman, bisa kamu pakai untuk keju rumahan atau panekuk. Tapi tetap percayai instingmu ya, kalau kamu merasa susu sudah nggak bisa diminum, ya buang aja. Jangan main-main sama produk susu. Adapun susu dari sayuran, sebagian orang percaya kalau sudah timbul lapisan, maka susu sudah rusak. Wah, tapi nggak selalu begitu juga sih. Coba kocok baik-baik, cium, dan mungkin susu itu masih bisa diminum. Hijau mungkin bisa berarti segar, tapi ingat, hijau juga bisa berarti beracun. Bagian hijau dari kentang, tunasnya atau matanya mengandung racun alami. Selama apapun kamu menggorengnya, racun itu akan tetap ada, bahkan dalam kentang hijau yang matang. Ada 2 tanda bahaya untuk kentang, warna hijau, dan rasa pahit. Pernah menemukan yang begitu nggak? Buang aja! Tunas baru bukan berarti sayuranmu tumbuh subur, melainkan berarti sayuranmu sudah terlalu lama. Kamu tahu apa artinya? Yap, buang aja deh! Berita bagus untuk semua pecinta pasta. Pasta kering nggak akan kedaluarsa selamanya atau hampir selamanya. Seperti madu, pasta adalah produk yang tahan cukup lama. Pasta jugalah yang mengalahkan rekor daya tahan makanan, tapi udara dan kelembapan nggak baik untuk pasta kering, jadi disarankan untuk menyimpannya dalam kotak pasta tertutup sampai sekitar 2 tahun, sedangkan di kotak terbuka bisa bertahan sampai setahun. Kamu lagi menikmati liburan di Karibia? Alam di sana indah. Lihat pohon berbuah lezat itu. Kamu pengen metik nggak? Jangan buru-buru. Pohon itu bahkan dikasih peringatan berbunyi, pohon menchinil beracun. Dan ya, tulisan itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dan Jerman untuk memastikan sebanyak mungkin orang menjauh dari sana. Buahnya mirip apel yang nggak berbahaya, tapi kamu nggak boleh memakannya kecuali kalau nggak ada lagi harapan dalam hidup. Kamu juga nggak boleh menyentuhnya dan harus menjauhi pohon itu. Betul, hampir semua bagian dari pohon tersohor ini bisa sangat membahayakan. Satu masalah lagi, menyingkirkan pohon ini nggak begitu mudah. Begitu seseorang memotongnya, pohon itu akan membalas dengan menyemprotkan getah susunya tepat ke arah siapapun yang ingin memusnahkan pohon itu. Hasilnya nggak menjanjikan, lecet dan luka bakar.
Kalau getah itu masuk ke mata, kamu akan buta sementara sebagai bonus. Berita bagusnya, masih ada jalan lain untuk menjinakkan pohon itu. Orang-orang harus membakar dulu pohon itu di bagian dasarnya dan sebaiknya berdiri agak jauh dari sana ya. Lalu pohon yang sudah roboh dibiarkan di bawah sinar matahari untuk sementara waktu. Setelah pohonnya mengering, maka sudah aman untuk dipotong. Bahkan ada perabot unik dan sangat aman yang terbuat dari pohon mencinil loh. Ini bola football dan ini buah kepayang atau kluwak. Yang pertama bisa berbahaya kalau menghantam kepalamu, tapi yang kedua agak lebih berbahaya meskipun kelihatannya tidak. Kluwak adalah contoh lain buah yang harus diketahui dengan baik apa dan bagaimana cara memasaknya oleh para chef. Biji besar dari buah ini adalah racun, tapi orang-orang belajar cara memanfaatkan bagian-bagian yang beracun untuk tujuan pengobatan dan bahkan memasak. Misalnya buah kluwak bisa efektif untuk melawan parasit dan untuk menyimpan ikan di Filipina. Rasa guacamole paling enak dengan alpukat lembut yang matang, tapi dalam daging alpukat terkadang ada garis atau titik-titik coklat dan hitam. Tenang, alpukat seperti itu masih bisa dimakan, tapi rasanya memang gak akan begitu enak. Jika kamu ingin bikin salad alpukat dengan udang, lebih baik kamu waspada dengan garis coklat di sepanjang punggung udang. Itu adalah garis pencernaan udang, dan sebenarnya memasaknya akan menghilangkan semua bakteri, tapi kamu gak akan mau makan itu kan? Terus gimana dengan bagian berlubang-lubang putih di dalam manggamu? Ini bukan biji meski agak mirip. Sebenarnya ini cuma jaringan berpati mangga yang artinya aman dimakan, paling tidak di sekitar bagian yang berlubang itu. Kamu memotong buah persikmu menjadi dua, tapi bijinya seperti rusak. Area di sekitarnya benjol-benjol dan aneh, dan bijinya itu sendiri sudah terbuka. Yang ini seru nih, pecahnya mungkin terjadi saat buah masih di pohon dan benda keanehan tadi cuma pertanda kalau buah itu mencoba memperbaiki kerusakannya. Satu lagi tentang persik, titik-titik hitam di kulitnya dimakan atau dibuang ya. Dimakan aja lah, tapi jangan lupa dikupas dulu. Jika daging buah di bawahnya kelihatan bagus, makan aja, tapi percayai instingmu dan mungkin juga hidungmu serta lidahmu. Jika rasanya masih seperti biasa, nggak perlu khawatir. Yang ini sering terjadi, kudis apel. Ini sangat aman meskipun ini jamur. Bagian luarnya mungkin nggak membangkitkan selera, tapi siapa yang peduli? Yang penting rasanya tetap enak, tapi akan lebih baik kalau bagian yang diserang jamur dibuang lebih dulu. Gimana jika stroberi di kulkasmu kelihatan basah dan berlapis cairan? Yang ini pertanda pasti bahwa kamu harus menjauhinya. Buah itu sudah terlalu lama untuk dimakan dan cukup rentan terhadap kuman. Selain itu rasanya nggak akan sama dengan yang masih baru dan segar. Mau makan salmon? Tentu, kalau suka salmon yang dipanggang dalam oven atau grill, mungkin kamu akan melihat cairan putih aneh setelah matang. Kamu tahu nggak apa artinya? Itu artinya kamu harus segera mengambil alat makan dan menikmati makan malammu. Itu cuma protein menggumpal dan sangat bisa dimakan. Selamat makan! Masih ingat nggak kalau kita nggak boleh makan kentang yang sudah bertunas? Betul, tapi kalau ubi jalar yang bertunas masih bisa dimakan dan rasanya nggak jauh beda dengan ubi jalar yang nggak bertunas. Bahkan sebenarnya tunasnya pun bisa dimakan. Tapi lebih baik kamu cari aman aja deh, buang aja.